Tribun Bali Podcast. Tribuners, semeton Tribun Bali, Pulau Bali dilanda bencana banjir bandang yang meluluh lantakkan kota Denpasar terutama, kemudian juga kabupaten-kabupaten lain seperti Badung, Jembrane, dan juga Gianyar. Benar-benar banjir bandang yang dahsyat pada 10 September 2025 bertepatan dengan Hari Rainan Pagar Wesi. Korban meninggal sehingga saat ini tercatat sudah 16 orang, terbesar atau terbanyak di kota Denpasar 10 orang, kemudian hampir 500 orang lebih harus mengungsi karena rumah mereka terkena banjir, kemudian juga bangunan-bangunan lain juga terkena banjir, ada pura, bahkan yang paling parah toko kain di Jalan Sulawesi yang berada di pinggir Tukat Badung sampai roboh, dan ini menjadi benar-benar bencana yang luar biasa dan pemerintah sudah menetapkan status darurat bencana. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang terkait bencana banjir bandang ini. Benarkah penyebabnya hanya semata karena hujan yang sangat deras, atau ada masalah-masalah lain, problem lain yang sebenarnya menjadi titik krusial penyebab banjir bandang ini? Telah hadir di studio Profesor Putu Rumawan Salain, pengamat tata ruang kota dan arsitektur dari Universitas Udayana. Berapa gatul, Prof? Oh, setungkara. Sehat nih, Kiki? Baik, Gi. Kayaknya sibuk nih akhir-akhir ini nih, Ya, sebagai pengamat tata ruang. luar biasa hari dari sejak kejadian bencana. Karena di wilayah kami tinggal juga terjadi bencana dan cukup parah. Prof juga termasuk korbannya nih, Ki? Astungkara rumah saya agak tinggi, tempatnya agak aman, tetapi teman-teman yang ada di bantaran sungai bukan hanya tembok, pagar, tanaman, tetapi mobil, sepeda motor hanyut. Mobil hanyut ya, kendaraan motor hilang di Batu Bulan, Kang, Iya, termasuk Batu Bulan yang parah. Kemudian melalui Zoom ada Bapak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, seorang budayawan, Ketua Yayasan Puri Kawan Ubud, dosen Visipol UGM, mantan koordinator staf khusus Presiden. Punapi gatul Haji. Becek Om Swastiastu. Om Swastiastu. Angge suka rahayu sareng sami. Nggih, matur semua niki sampun meluangkan waktunya untuk napi berbagi pandangan niki terhadap apa yang terjadi di Bali niki. Nggih. Yang awali mungkin dari Prof di studio sebagai pengamat tata ruang ya. Gimana sih Prof melihat kejadian ini, Prof? Pandangan Profesor seperti apa? Ini kan benar-benar sangat luar biasa bencana banjir bandang ini, sangat-sangat memprihatinkan. Ya, pertama terima kasih sudah diundang di podnya dari Tribun, di tempat yang baru, selamat ini. Kemudian saya ingin menyampaikan juga duka yang sedalam-dalamnya buat warga yang meninggal, termasuk juga banyak diantaranya yang kehilangan harta dan lain-lainnya, sehingga makan pun mereka juga susah karena bukan tidak mampu membeli, tetapi seluruh peralatannya hanyut oleh karena banjir, termasuk pakaian. Jadi begini, ketika kita lihat kejadian ini bukan hanya karena hujan. Saya khawatir hujan yang menjadi penyebab itu menjadi kambing hitam. Jadi hujan itu hanya kambing hitam. Kambing hitam, menurut saya kalau dari segi sebagai seorang engineer yang paham betul dengan perencanaan, saya berpikir bahwa ada kesalahan besar di dalam perencanaan kita, bahwa kita hanyut di dalam kebesaran sejarah atau tradisi masa lalu, bahwa hampir semua kota-kota di Indonesia, apalagi Bali, itu tumbuh dan berkembang karena tradisi, karena tradisi yang dipimpin oleh tempo hari bentuknya adalah kerajaan. Jadi kerajaan demi kerajaan yang terjadi itu memiliki pola yang memang catuspatenya itu jarak satu tempat dengan tempat lain itu sempit. Jumlah penduduknya menyebar,
tidak padat di dalam satu titik. Kemudian jumlah penduduknya juga tidak banyak. Sehingga dengan demikian sawah atau lahan-lahan terbuka termasuk tegalan, tebu dan lain-lain itu termasuk natah yang di rumah mereka masing-masing itu masih mampu menyerap katakan limpahan air hujan. Saya belum pernah mendapat catatan pernah terjadi banjir pada masa lalu. Kalaupun ada mungkin tidak sampai seperti kejadian sekarang, kecuali mohon maaf tanah longsor. Tanah longsor itu di daerah Dugul pernah terjadi, dan yang lain-lain. Kemudian di Bangli kemarin ada tanah longsor. Dan beberapa tahun yang lalu di negara hampir banjir bandangnya seperti ini. Dan kita tidak paham negara yang posisinya di barat Bali, penduduknya tidak padat, lahannya cukup luas, tapi kok bisa banjir? tapi jadi bisa banjir? Banjir bandang luar biasa. Jadi itu setelah saya pelajari, ini ulah kita, ulah manusia. Ulah manusia. Artinya mohon maaf, diduga dari melihat bahwa kayu-kayu yang hanyut menghantam jembatan sampai roboh itu terjadi illegal logging lah kita katakan. Nggak bisa dipungkiri. Jadi penggundulan hutan ini menyebabkan air tidak tertahan, meluncur di permukaan begitu cepat, deras, menghantam wilayah yang ada. Sekarang pun juga masih terjadi banjir bukan sekarang, hari ini terjadi. Waktu kejadian tanggal 10 banjir itu di negara juga banjir. Iya, banjir juga. Nah, kita masih terkungkung di dalam kehidupan tradisi, pola kehidupan tradisi di mana mayoriti kehidupan kita adalah masyarakat agraris. Jadi masyarakat agraris yang berdasarkan budaya air. Air itu dijinakkan, dikelola. Bahkan ada, belum ada PU kan seperti sekarang misalkan atau yang lainnya, itu subak. Subak itu memiliki ikatan vertikal dan horizontal yang kuat yang mengatur air itu, sehingga tidak ada yang tidak dapat air. Tidak ada. Jadi semuanya diatur sampai ketinggian aliran air itu sehingga mereka mampu mendapatkan air. Jadi kalau dari sisi itu saya melihat pengetahuan tradisi itu luar biasa sebenarnya. Nah, ketika mulai penjajahan, merdeka, kini terjadilah berbagai perubahan-perubahan karena pembangunan. Sukses nggak pembangunan di Bali? Sangat sukses pembangunan di Bali. Jadi kita ketahui bahwa dalam pembangunan ini khususnya yang didorong atau ditarik oleh lokomotif pariwisata. Itu bentang alam kita atau landscape Pulau Bali ini berubah dengan drastis. Sudah di kota-kota. Ada 12 atau kemudian menjadi 16 titik tentang titik pariwisata. Kemudian ini permukiman, ini perubahan untuk hutan lindung dan lain-lain, semua sudah diatur. Sebenarnya baik sekali sudah diatur, sampai ketinggian bangunan juga diatur. Tapi sayangnya kan karena mungkin harga tanah mahal, karena bagi waris mungkin kan nggak tahu dan yang lainnya, sehingga dengan demikian lepaslah milik-milik yang tempo hari lebar pada masa tradisi, terkapling-kapling menjadi bagian-bagian yang tidak layak lagi diproduksi sebagai sampah. Bahkan mohon maaf nih Pak Haji Ari di Jogja hadir, mungkin kalau salah nanti dicek ulang, didorong ketika era Pak Soeharto presiden itu untuk mengejar kecukupan pangan padi tempo hari, pernah mendapat penghargaan di internasional. Itu jineng sebagai aset kami di arsitek itu hilang, tidak ada lagi. Nggak ada lagi sekarang. Ani-ani tidak ada. Biasanya kami numbuk padi di rumah sebagai kegiatan aktivitas sosial. Jadi modal sosial saya hilang, tidak ada lagi masyarakat yang datang ke rumah untuk ikut numbuk padi, tidak ada. Jadi secara sosial efek itu secara berlangsung, secara perlahan-lahan memang kita mau didorong ke industrial. Nah, industrial ini memancing segala hal itu yang penting dapat untung kan gitu ya, mendapatkan untung. Tanpa salahnya lagi sah mencari untung, tetapi sayang tidak pernah saving kita. Nah, terlambat kita karena tadi sawah jadi rumah, jadi pertokoan, jadi hotel, jadi villa. Saluran air yang ada tempo hari masa subak itu tidak terjadi tersumbat ya. Bayangkan kalau luas tanah satu are itu 10 kali 10, 100 meter persegi. Tebal air misalkan 10 cm, sudah bisa kita hitung berapa kubik air yang bisa ditampung. Sekarang itu hilang. Tidak ada penampungan air. Udah tahu aja 1.700 hektar sudah di Bali itu beralih fungsi. 1.700 hektar. Ya, kalau saya bilang sudah 2.000. Tapi dengan teman pertanian menghitung 1.700.
Saya yakin lebih daripada itu karena datanya sering di tempat kita itu asal Bapak senang ya. Jadi ini perlu perhatian serius buat Bali karena saya melihat bahwa peralihan fungsi lahannya bila tidak dikendalikan ini membawa dampak yang luar biasa. Bukan karena soal melanggar tata ruang, tetapi seperti tadi akan ada dampak sosial, dampak budaya, dampak yang lain-lain akan berubah. Karena memang maaf, jenis wisata yang akan hadir ke tempat kita ini karena memang melihat heritage, melihat warisan, melihat pusaka yang ada di kita. Jadi kalau ini semua nanti bergeser, ya tadi pemilihan atau menjadikan pariwisata sebagai lokomotif akan mendegradasi segala macam pembangunan. Contoh ketika COVID kan, nah sehingga dengan demikian dari kondisi sekarang banjir lalu melihat tata ruang perlu kita mereview kembali untuk topik pembangunan Bali ke depan ini yang cocok apa? Bagaimana dengan SDM? Soalnya kita kan sangat lupa membangun manusianya, mengisi, mencharging manusia Bali agar mampu memiliki kearifan itu, agar tidak menjadi pragmatis dan menjadikan semua aset mereka menjadikan rupiah saja. Saya kira itu dulu sementara mungkin. Luar biasa dari Prof. Alih fungsi lahan, manusia Bali sudah mulai cenderung pragmatis. Aji, ya semua dijadikan komoditas ya. Adi Dwi Payana sebagai seorang budayawan penglistir di Puri Ubud, gimana melihat ini fenomena alih fungsi lahan ini yang mungkin sudah keluar dari koridor tradisi Bali dalam hal pembangunan? Pertama Titiang menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dulu pada keluarga korban yang terdampak banjir bandang, baik yang meninggal maupun yang hanyut saat ini yang belum ditemukan. Kita yang menyampaikan bela sungkawa yang mendalam dan juga rasa solidaritas bagi semeton Bali yang terdampak bencana. Saya kira ini satu yang tidak ringan bagi mereka. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Rumawan bahwa banyak harta benda yang hilang dan ini memerlukan satu energi untuk bangkit kembali. Titiang melihat bahwa kita sering amnesia, ya. Amnesia itu lupa ingatan karena kita di Bali sering dihadapkan atas berbagai bencana, baik itu yang sangat masif besar tapi yang ringan juga. Kita pernah punya gempa, kita berada di daerah sangat epicentrum gempa, kemudian ada Gunung Agung yang pernah meletus, kemudian ada pandemi, dan juga saat ini banjir. Tapi dalam menghadapi kondisi seperti itu, kadang waktu terjadi peristiwa, kita selalu ingat pada sesuatu. Waktu pandemi orang bicara soal, kita saatnya menghidupkan dunia pertanian, kan gitu. Semua berbondong-bondong, pariwisata ambruk masuk ke pertanian. Gunung Agung juga seperti itu. Jadi setelah itu berjalan, setelah proses recovery terjadi, ya orang lupa lagi. Sehingga diri yang mengingatkan sekarang ini, maupun kita masih bersama dalam kondisi yang memprihatinkan saat ini, kita betul-betul jadikan bahan mulaksarira ya, mengevaluasi apa yang saat ini tengah terjadi. Mungkin secara ritual di skala sudah ada upaya, tetapi kita harus skalanya untuk melihat apa yang disampaikan Prof. Rumawan tadi, bahwa kita harus membaca lagi manajemen pengelolaan Bali secara keseluruhan, terutama mitigasi risiko bencana. Karena kita tahu bahwa Bali itu tidak bisa dikelola dalam satu model yang kotak-kotak lagi, tetapi kita harus mulai melihat ini secara keseluruhan. Strateginya juga strategi yang holistik ya, termasuk soal bentang alam tadi yang disampaikan Prof. Rumawan. Selain tadi, Bali ini kan memiliki bentang alam, kita punya gunung, punya hutan, punya danau, 4 danau besar ya, 4 danau yang di utara, kemudian ada sungai, dan juga kita punya pantai pesisir. Semuanya harus dikelola dalam satu kesatuan bentang alam, dan juga kalau kita lihat siklus hidrologisnya juga harus dikelola dengan baik. Nah, persoalan yang terjadi sekarang ini di dalam apa yang kita sebut sebagai persoalan di hilir
Yang terkena dampak kan di hilir ini. Nggih. Denpasar, kemudian Kota Jembrana. Tapi problemnya tidak hilir saja, problemnya di hulu. Di hulu. Di hulu. Hulu dalam pengertian bentang alam maupun hulu dalam pengertian yang lain ya. Tadi Profesor Rumawan sudah meng-highlight soal ini. Kita juga punya konsep negara gunung kan? Bahwa Iya. sesuatu yang kita ada sekarang ini berada dalam siklus hidrologis. Air itu ditarik, diangkat dari laut gitu, turun di gunung, kemudian dari gunung mengalir ke dataran, kemudian ke laut. Itu satuan hidrologis air yang kemudian para leluhur kita di masa lalu itu mempunyai konsep negara gunung itu. Karena ini adalah satu kesatuan alam yang harus kita jaga. Sehingga kita punya konsepsi tentang warna kerti, giri kerti, ranu kerti, kemudian juga sungai sebagai badan air, dan terakhir kita punya segara kerti. Itu kan suatu hal yang siklus sifatnya ya, karena kita belajar dari siklus hidrologis air di masa lalu. Sehingga leluhur kita itu sangat saintifik sebenarnya ya, karena melihat bagaimana air itu bekerja mengalir itu. Dan beliau di masa lalu mempunyai satu cara untuk mengelola ini dalam tata kelola air yang sangat baik. Ya. Kalau dulu di masa lalu ya daerah-daerah resapan di hulu itu harus dijaga. Sehingga kita di masa lalu, saya diajarkan, kebetulan saya di Gianyar atau di lebih ke hilir, itu Naur Karma Bandana namanya. Naur Karma Bandana itu kita berutang budi sama orangnya di gunung. Karena orang di gunung itulah yang kemudian menjaga hutan dan gunung dan danau kita. Karena mereka lah yang menjaga supaya air itu bisa betul-betul meresap ke bumi gitu. Tidak melimpah betul ke akhirnya ke semua langsung ke sungai. Dan menampungnya dalam resapan, dan itu menjadi sumber-sumber mata air. Recording in progress. Kekurangan mata air di masa lalu, karena ada daerah resapan yang dijaga oleh penjaga gunung dan penjaga hutan dan penjaga danau. Bahkan kewajiban seorang raja di masa lalu harus juga meras gunung, meras danau, dan meras meras hutan atau wane. Karena itu yang memberi kontribusi pada kehidupan kita, karena di daerah itulah resapan air dijaga gitu. Kemudian di dalam konteks masa lalu juga badan-badan air sungai juga dijaga gitu. Karena sungai ini sangat penting sebagai sumber kehidupan, memberikan bagian dari siwi kertih ya. Siwi kertih itu adalah persawahan yang ada, karena dari air itulah kemudian mengalir ke persawahan dengan sistem hidrolik melalui dam, itu masuk ke persawahan dan menjadi temuku dan lain-lain, itu mengairi sawah. Saya kira saya setuju apa yang disampaikan oleh Prof. Rumawan Salahin, bahwa kita di masa lalu memiliki kearifan yang luar biasa untuk mengatur tata kelola air dengan baik, sehingga air itu tidak semuanya jatuh ke sungai. Gitu. Ada daerah-daerah resapan yang tetap dijaga, dan kemudian badan-badan air pun dijaga, yaitu sungai itu. Sehingga kita tidak boleh waktu itu, ada etikanya, tidak boleh membuang sampah, membuang kotoran, membuang hal-hal yang bersifat merusak dari sungai, karena sungai itu adalah sumber kehidupannya. Sehingga sungai itu dihormati dalam kultur agama Tirta. Maka di Bali disebut dengan agama Tirta karena memang mulai dengan penghormatan terhadap air, sumber-sumber air dan proses berjalannya air. Sehingga sungai itu daerah-daerah yang memang dijaga betul, karena ada tempat pertapaan, ada tempat petitan dan lain-lain. Tetapi betul bahwa sekarang kita berhadapan dengan satu perubahan sosial ekonomi yang sangat kuat gitu, sehingga peradaban air itu sudah bergeser jadi peradaban turis sekarang ini. Musim air dengan musim turis itu berbeda. Sehingga kita harus punya kemampuan untuk mengelola dengan cara baru, bagaimana hal-hal yang menjadi kearifan lokal di masa lalu itu kita tetap gunakan sebagai fondasi untuk mengelola air saat ini.
Nah, saya menyebutkan itu sebagai suatu hal yang membuat nilai-nilai kita di masa lalu itu tetap relevan dengan cara teknologi baru yang kita miliki. Dan itu menurut saya tidak diperdulikan saat ini karena dianggap bukan sesuatu yang penting, apalagi kota-kota otonomi daerah. Denpasar dapat limpahan dari daerah hulunya, tetapi hulunya tidak peduli terhadap Denpasar. Nah, ini artinya hubungan sebagai satu kesatuan itu tidak terbangun. Nah, saya setuju bahwa kita tidak selalu harus menyalahkan hujan, atau bahkan kemudian sangat defensif mengatakan ini bukan karena lahan. Kita harus mereview, mengevaluasi semua tata kelola ini. Jangan-jangan daerah resapan kita berkurang di hulu. Lihat aja daerah-daerah hulu kita sudah menjadi daerah perkebunan, daerah pertanian, yang dimana tidak ada tempat-tempat resapan air yang bagus. Kemudian sedimentasi yang terjadi di daerah hulu. Danau Batur kita mengalami sedimentasi dan polusi. Sungai-sungai kita juga mengalami sedimentasi. Karena badan-badan air yang dulunya curam gitu, yang dalam kemudian ada sedimentasi karena proses pembangunan di hulu yang hanyut ke belakang ke daerah hilir. Jadi dalam manajemen pengaturan ini kita nggak bisa melihat hanya Denpasar saja, harus Bali secara keseluruhan. Kita harus lihat daerah hulunya, Tabanan, Gianyar, termasuk juga Bangli, itu berkontribusi terhadap problem yang muncul di hilir gitu. Nah, tentu saja di tengah lain itu kan selain dari hulu, ada di tengah-tengah ini pengaturan tadi tentang konversi lahan di pemukiman. Saya kira ini harus ada upaya yang serius, misalnya edukasi warga untuk kembali, istilah saya nandur toyo itu. Nandur toyo. Kalau nandur sekarang kan tidak hanya nandur tanaman ya, nandur toyo supaya kita membuat resapan-resapan yang lebih banyak. Kalau tidak hanya di hulu dengan danau, dengan hutan, tetapi juga di daerah pemukiman itu daerah-daerah resapan itu sudah diperbanyak. Misalnya termasuk juga embung-embung atau telaga-telaga yang menampung limpahan-limpahan air. Dan itu akan menjadi satu sumber air yang cukup besar kalau kita digunakan untuk kepentingan di masa kemarau. Oleh karena itu, tandur toya adalah satu hal yang penting juga. Tadi selain kita juga harus melakukan upaya kembali hidupkan kembali daerah resapan yang kemarin terkonversi, termasuk juga melakukan normalisasi sungai supaya betul-betul tidak menjadi tempat sedimentasi lumpur atau tanah, dan juga ada persoalan dengan sampah. Nah, jadi ini nggak bisa tidak harus dilakukan secara terencana melalui program pembangunan yang sistematik terukur dan melibatkan semua kabupaten kota gitu. Tidak bisa segmented gitu. Dan apalagi amnesia tadi, setelah ini lupa lagi gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang setelah bencana lagi baru ingat lagi gitu loh. Kadang-kadang itu yang terjadi dalam pengambil keputusan. Oleh karena itu kita harus amnesia ya. Tadi ya tidak amnesia terhadap persoalan ini, kita merancang satu pola pembangunan yang lebih berbasis pada ekologis dan juga bentang alam Bali. Jadi ini penting sekali yang disampaikan Pak Prof. Rumawan juga. Bentang alam ini harus kita betul-betul jadikan basis dasar di dalam mengambil keputusan. Termasuk sepadan sungai, termasuk juga pengaturan pemukiman, dan edukasi publik itu harus dilakukan. Jadi sekarang semua sudah pakai paving kan susah ya Pak Prof. Iya benar. Semua sudah jadi beton. Pakai beton, semua pakai semen, gitu. Tidak ada batu sikat, yang pakai batu sikat semua. Tidak ada sumur-sumur resapan gitu. Jadi ini harus integrated ya, integrated. Tidak penanganan sampahnya, penanganan limbahnya, menampung airnya. Itu air-air yang tidak setiap hujan kita panen gitu lah. Di beberapa tempat kesulitan loh itu panen air, Kubu, Seraya itu kan sulit air. Iya, kering. Kita di tempat lain berlebihan air gitu. Nah, kita tidak mencoba untuk membangun resapan-resapan itu di tengah penggunaan air tanah yang juga tidak diatur secara efektif gitu ya. Misalnya hotel-hotel yang menggunakan kolam renang itu kan penggunaan air tanahnya kadang-kadang banyak sekali gitu.
Dan itu membuat petani-petani kita kesulitan air di masa tertentu. Akhirnya ada upacara makpat toyo gitu untuk mencari air lagi gitu. Padahal pada saat ini airnya banyak gitu kan. Nah, kenapa airnya hilang? Ya cuma jatuh ke sungai. Sehingga mata airnya udah surut lagi gitu. Kurang lebih begitu. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Lengkap sekali penjelasan dari Aji Aridipayana terkait ini pengelolaan air ya. Saya menilai dari pandangan dari Pak Aridipayana tadi, kita gagal mengelola air itu, Prof ya. Karena sehingga air itu menjadi bah gitu ketika hujan. Air sebagai simbol Wisnu sudah tidak kita pandang lagi. Mungkin mereka lebih penting aqua, lebih penting Clio. Ya, itu dulu kan, maaf, apalagi mata air itu sangat dihormati. Ada upakara lagi setiap berapa lama, setahun sekali itu bawa Banten ke Danau Beratan. Itu masih bisa terbukti begitu Bantennya dimasuk di Kelem, nanti tembusnya di Tabanan bisa didapatkan itu sisanya. Begitu kearifan masa lalu yang kita hormati. Kalaupun masih makin dilakukan sekarang, itu mungkin ketulusannya yang kurang. Karena semua masuk kwitansi ya, masuk proyek Pak Ji. Tapi kalau Prof melihat ini bahwa memang alih fungsi lahan ini memang terjadi secara gila-gilaan mungkin, sehingga menjadi salah satu penyebab faktor banjir ini. 1.700 hektar itu atau 2.000 hektar lah rata-rata setahun di Bali itu luar biasa. Jadi saya kemarin berbicara juga, belum lagi nanti kalau jalan tol terjadi. Belum lagi kalau betul-betul airportnya gila-gilaan mau dibangun begitu. Itu kan luar biasa bentang alam kita, dan yang tidak disadari, tidak mungkin kita eksodus orang dari Bali Selatan disuruh ke utara bekerja di airport. Sehingga mendatangkanlah orang dari Bali timurnya Bali, baratnya Bali, yang akan mengisi lagi kepada kita. Memang akan terjadi multicultural di dalamnya, tetapi kita siap apa tidak bersaing dengan itu, karena memang perlu edukasi lagi, seperti tadi beliau menyampaikan itu, kita masih jangan terlalu to physical development lah, tapi non fisik ini perlu sekali kita tumbuh dan kembangkan lagi, agar dari akar budaya yang tumbuh itu mereka bisa mengimplementasikan karifan lagi. Misalkan, mohon maaf ini songbah yang ada di pemusuhan, pinggir-pinggir pemusuhan, mungkin sudah tidak banyak yang punya. Ngapain orang ngejot di situ atau mau Banten? Tujuannya tiap hari mau ngejot mau Banten, melihat songbahnya buntu nggak? Nah kalau itu sekarang tidak ada, air itu berarti diem di halaman. Halaman tidak sanggup meresap air itu, apalagi paving beliau bilang atau di batu sikat. Dia akan lewat keluar jalan. Kalau tidak ya temboknya bobol, tembok pagarnya. Dan ketika sampai di jalan, jalannya berubah menjadi sungai. Jadi coba lihat di gambar-gambar yang banjir itu kan hampir sebagian besar jalan menjadi sungai. Dan itu nanti akhirnya mencari di daerah yang terendah, masuk ke sungai, terjadilah luapan yang kita disebut mungkin banjir bandang. Banjir bandang. Saya tadi dalam rapat di DPR mendengar dari salah satu teman, muara yang ada di Sanur, di Pantai Padanggala itu di utara Sungai Ayung apa namanya itu. Itu 5 meter naik muara airnya. Sedangkan di perumahan saya di Menguntur Batu Bulan itu di yang bantaran sungai 2,5 meter tingginya. Itu menghanyutkan jadi beberapa mobil dan yang lain-lain. Tidak ada yang ini, istilahnya kekuatan air itu sulit dibendung. Batu pun bisa lubang gitu. Nah oleh karena itu melawan air ini memang harus kita menjinakkan itu, dalam kata pengelola itu menjinakkannya. Memang kita ketahui sebenarnya cuman belum tumbuh aja beritanya. Tidak merasakan teman-teman ini kesulitan air. Kalau pemerintah menyediakan air, misalkan yang sudah digariskan di dalam aturan bersama, itu kan tidak kita lalai kita menyiapkan. Memang ada PDAM tetapi hidupnya jam tertentu. Jam-jam tertentu. Nah, mungkin Pak Komang juga mengalami itu. Jam 11 malam baru ada air, atau jam 6 pagi baru besar airnya. Nah, kalau enggak, menunggu membuat sumber bor. Kalau buat sumber bor berarti air muka tanah akan turun kalau semua bikin. Belum lagi yang dibilang Pak Haji
terhadap hotel-hotel yang mungkin saja mencuri, tidak melaporkan pemanfaatan ABT yang memang harus mereka bayar. Ya akhirnya kan kita orang Bali tinggal di Bali tapi tidak menikmati. Tidak menikmati itu. Jadi saya dalam penelitian dengan Bank Dunia ketika proyeknya dibantu di Strategic Structural Plan for Kuta, itu hampir semua sumur di rumah-rumah itu sudah kecemar, koli maupun dari rinso itu. Jadi sebenarnya masyarakat kita minum racun. Jadi bagaimana kita mendapatkan pola pikir yang jernih menjadi orang yang cerdas? Kita mengandalkan itu ke depan. Modal besar kita ada di kekuatan otak ini sebenarnya orang Bali. Inilah yang saya maksudkan tadi, recharging lagi. Fisik perlu, tetapi jangan sampai kita abai dengan kemampuan orang Bali dalam pemikiran dan konsep mereka menjaga lingkungan. Misalkan begini ya, karena air tadi beliau juga bilang ke sungai lalu langsung ke laut, dari laut menguap, dari ke gunung jadi hujan. Belum pernah kita berpikir serius Bali itu memenuhi kebutuhan airnya oleh karena limpahan air seperti banjir ini. Kalau ada penampungan seperti misalkan dam seperti atau apa yang air-air yang ada itu bisa ditampung dan itu bisa diolah menjadi air bersih seperti yang ada di Suwung. Itu Tukat Mati dan seterusnya bermuara diambil airnya. Nah kalau air yang terbuang ini bisa kita tampung di beberapa tempat. Di samping bisa untuk rekreasi, jadi untuk wisatawan kan berdayung. Airnya diolah bisa dipakai untuk nyiram tanaman, bisa untuk minuman. Kan sebenarnya kita tidak susah. Padahal kita butuh air. Ini sebentar nih baru kemarin ini sampah masalah. Kemudian listrik mati, listrik total. Blackout itu kulkas semua mati, makanan busuk di dalam. Hotel tidak jalan. Ya kan? Terus kemudian air sebentar lagi. Sampah sudahlah, tidak kita ini perlu kita pikirkan lagi. Macet lagi. Jadi bertambah satu PR masalah bagi Bali ya. Banyak sekali tidak hanya macet, tidak hanya sampah, tapi sekarang juga banjir ya. Banjir dan di satu sisi kita kekurangan air. Iya, kekurangan air. Seperti tadi sawah-sawah juga sudah kurang karena resapan di pusat, di atas berkurang. Jadi untuk laporan aja ini di Kintamani karena jeruknya berhasil mahal, itu tanaman kopi yang kuat menahan air itu dirabas, diganti dengan jeruk yang haus sama air. Mereka beli air di danau itu. Yang Haji bilang tadi danaunya itu tambah deken. Bahasa Perancisnya deken itu, ya kan? Dan itu lahan di samping danau itu kan ditanamin tomat, tabie, dikasih pupuk kotoran ayam, dikasih lagi pestisida. Hujan banjir kemarin ini pasti masuk ke danau. Dan kalau mati ikannya dibilang airnya kena belerang, padahal itu kena rai. Kita terlalu pinter bermain kata-kata, Ji. Orang kelaparan dibilang busung lapar. Dulu masih ingat kan? Data dulu ini busung lapar enggak kelaparan padahal. Jadi janganlah bermanis-manis lah kita ini dalam usia senja ini kita harus perlu berbuat memang yang mula benar-benar sajan gitu loh. Benar-benar sajan gitu loh. Nah, Haji tadi kan sudah mengulas panjang lebar tentang permasalahan kita di hulu ya, yang menjadi salah satu penyebab banjir. Kalau di hilir sendiri Haji melihat seperti apa? Bahwa pembangunan sangat masif. Kemudian kita lihat sendiri di lapangan sungai-sungai sekarang semakin mengecil, di sempadan-sempadan itu sudah penuh bangunan. Apa ini juga menjadi salah satu penyebab banjir ini? Oke, hulu problematik, tetapi juga hilir ada masalah. Apalagi kita berhadapan dengan problem kenaikan air laut ya. Jadi kalau kita lihat di dalam data dunia sekarang ini dengan climate change, pemanasan ekonomi global, ada kecenderungan nanti air laut akan meningkat ya. Dan itu tiap tahun meningkat benar, Ji. Fenomena rob di mana-mana ya. Sudah beraksi di mana-mana sekarang juga. Terjadi, ya. Itu sebenarnya jadi perlu dipikirkan. Tidak hanya abrasi laut, tetapi juga masuknya infiltrasi air laut ke darat. Nah, ketika fenomena rob itu terjadi, maka ketika air
pas kemarin kan Purnama, dekat Purnama, air laut pasang, kemudian ada arus air dari darat masuk ke laut, itu artinya kemampuan laut untuk menampungnya juga akan serius karena itu tadi ada rob yang sedang naik gitu. Dan itu harus dihitung gitu. Di beberapa negara kan teknologi itu digunakan untuk mengatasi soal-soal itu ya, satu. Yang kedua, tata kota kita. Tadi betul kita harus melihat kota Denpasar ini kan kampung yang besar gitu loh Pak. Desa yang jadi kota gitu loh. Ya kan betul kan Prof? Kalau awalnya Belanda merancang kan sebenarnya Singaraja itu yang jalan-jalan yang besar, kemudian kota-kota yang didesain kolonial kan biasanya lebih besar, tapi karena konteks Bali itu memang kecil-kecil gitu, memang desainnya lebih ke desa. Desa yang kemudian jadi ibu kota negara gitu. Tapi memang desa Denpasar itu kan dikonstruksi bukan kota. Dia desa yang kemudian akibat proses urbanisasi orang datang ke Denpasar itu kemudian membuat Denpasar itu bukan menjadi satu desa yang lama, tetapi sudah berkembang menjadi satu pemukiman yang padat gitu. Tetapi sudah tidak dikelola melalui tata kota, tapi drive by market lah, drive by istilahnya itu manut manahira gitulah, mau kita gitu loh. Iya kan, tidak ada tata kotanya gitu, karena memang tata kotanya itu berkembang sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi gitu. Oleh karena itu ini akhirnya tidak ada aturan. Misalnya sepadan pantai, sepadan sungai, kemudian lewat pemukiman yang harusnya nggak boleh ada dibangun itu daerah hijau kan udah hilang di Denpasar. Yang adanya pelangnya aja, hilang semua hijau-hijau. Pelang kawasan hijau gitu, tapi belakangnya bangunan gitulah. Itu menunjukkan bahwa tata kota kita juga belum diatur sesuai dengan perkembangan sosiodemografi ekonomi yang sangat cepat gitu. Akhirnya nyerah aja dengan kondisi yang ada. By empirik, by faktanya terjadi perubahan, baru diatur. Tapi ketika ngatur udah telat. Harus ngaturnya kan sebelum terjadi. Belum sesudah terjadi, bukan ngatur itu namanya. Nah itu akhirnya jadi masalah. Termasuk infrastruktur yang tadi dari rumah tangga, tadi Prof. Rumawan juga meng-highlight Songsomba, resapan air di rumah, kemudian juga sistem drainase kita. Saya nggak tahu apakah ada rutin membersihkan got-got kita, got-got yang ada di kota itu ya. Apakah rutin dari sampah dari itu kemudian tersumbat. Akhirnya ketika got tersumbat naik jalanlah jadi sungai kan gitu ya. Itu terjadi karena gotnya tidak dibangun dengan baik. Yang dibangun jalannya tapi gotnya enggak. Dan gotnya tidak dirawat. Sehingga menurut saya ini problem tata kota yang harus kita selesaikan. Kalau mau serius untuk menangani ini, kita edukasi warga supaya mempunyai tempat-tempat penampungan air di masa hujan. Kemudian tidak hanya tadi tebel modern, tapi dia tebel untuk air gitu. Jadi kan bisa dipanen, ditandur gitu. Kemudian Songsombahnya juga betul-betul diatur. Kemudian drainase air di jalan, infrastrukturnya juga betul-betul dirawat gitu supaya nanti membuat got itu jangan kayak membuat got kecil-kecil gitu loh Prof. Sekarang harusnya bikin got yang dalam, kemudian etalase listrik pipa itu masuk di dalam got gitu loh Prof. Sekarang kita kan semrawut betul, kabel-kabel semrawut, operator belum tentu kemudian yang gali satu tutup yang lain gali lagi tutup lain lagi. Akhirnya got kita tertutup gitu. Nah itu kemudian yang ketiga ruang-ruang terbuka hijaunya dijaga gitu. Menurut saya harus diatur daerah-daerah yang nggak boleh dibangun dan memang untuk menjadi ruang terbuka hijau. Bahkan bila perlu ada embung-embung. Konsep embung itu kan bisa kita buat ya Prof, kayak di Sanur itu Prof. Ada embung yang kita bisa menampung dan embung-embung kecil juga bisa dibuat gitu. Jadi untuk mengatasi soal tertentu, terutama limbah air dari rumah tangga yang cukup besar ketika hujan. Jadi kalau perencanaan kotanya matang, terintegrasi seperti ini, maka kita antisipasi kemungkinan terjadi bencana.
banjir. Termasuk tentu saja edukasi tadi penting sekali. Yeah, Jangan yeah. sampai saat ini ketika situasi sekarang nyalahin hujan, nyalahin turis gitu. Karena turisnya banyak maka kita akhirnya seperti ini, atau nyalahin yang lain-lain gitu loh. Lebih baik kita evaluasi ini untuk perencanaan kota yang lebih baik, perencanaan pembangunan yang lebih matang, kemudian kita mengatasi bencana ini tidak terjadi kemudian hari. Hanya keledai aja jatuh di lubang yang sama gitu. Jangan jadi keledai. Mungkin konsep-konsep Trihito Karana juga jangan hanya sekedar ini ya, Ji ya. Sekedar Ya, formalitas itu saya ya. kritik lah. Ya. Jangan hanya Satkerti Loka Bali itu jadi slogan, jadi tagline, jadi mantra gitu, atau bahkan sekedar jadi ritual. Karena kita memerlukan satu aksi yang konkret terkait Wana Kerti, betul-betul Wana Kerti. Bila perlu kita buat namanya alas kekeran baru gitu. Alas kekeran. Kalau dulu kan alas kekeran yang sudah ada, sekarang kita beli tanah-tanah untuk jadi alas, itu bisa aja. Tanah provinsi itu daripada nggak diproduksi jadiin alas aja kan. Jadi hutan kota, hutan desa yang ditanami tanaman obat, tanaman upekara. Jadi konsep Wana Kertinya betul-betul konkret gitu, menjaga daerah resapan air. Di daerah-daerah pinggiran sungai itu ditanami tanaman yang menampung air, yang tadi Prof sampaikan kan. Banyak tanaman yang sebenarnya sangat betul menjaga air seperti bambu, lain-lain, beringin bahkan ya. Itu sekarang ini banyak hilang gitu di pinggiran-pinggiran sungai gitu. Sekarang kan Karena sudah tadi berubah, ada untuk villa, sudah berubah menjadi bangunan-bangunan villa, hotel, perumahan gitu. iya betul. Ini sudah terlanjur terjadi ya, Ji. Bisa Gimana? aja bentuknya ada bangunan tapi ekologis loh. Dibuat syarat kalian boleh membangun, tetapi harus nanam pohon-pohon tertentu yang meresap air. Nggak boleh betul-betul membuang sampah limbah ke sungai gitu. Jadi ada aturan yang harus jelas gitu terkait dengan penggunaan lahan yang kemudian area hijaunya berapa persen gitu loh. Dan dia bisa menampung air itu sekian persen gitu. Dan tanaman yang bisa menyerap air tanaman apa aja. Sekarang kita harus tanam banyak beringin, bambu itu sebenarnya tanaman yang menyimpan air. Tapi kita sekarang bambu dianggap jadi persoalan, dipotong aja kan. Banyak di tebing-tebing tidak ada bambu. Akhirnya ditanam tanaman-tanaman yang tidak bisa menyimpan air dan akhirnya longsor terjadi. Kemudian tadi air itu mengalir langsung ke sungai sehingga sungainya penuh. Belum lagi tadi saya sebut sedimentasi. Itu saya kira itu saran konkret saya. Jadi kajian banyak, sudah banyak. Saya kira nggak usahlah kita soal kajian. Tinggal sekarang kita merancang sesuatu yang integrated, tidak segmented, sektoral, tapi juga eksekusinya konkret. Jadi konkret, jangan hanya slogan Trihito Karana, tapi malu kita di Bali sampahnya banyak, polusi udara, kemudian banjir. Nah itu paradoks. Sepadanya habis. Trihito Karana namanya. Ya, paradoks. Ya. Nah, Prof, kita mungkin sudah sepakat bahwa ini salah satu penyebab banjir bandang ini, dan ini sebenarnya banjir di Bali ya, terus di Kota Denpasar ini sebenarnya sudah berulang-ulang gitu loh. Sebelum-sebelumnya sudah terjadi, cuma ini mungkin yang terbesar ya. Bahkan wali kota kan sampai nyebut inilah banjir terbesar sepanjang hidupnya seperti itu kan. Kalau dulu-dulu nggak pernah banjir sebesar ini. Kita sepakat bahwa ini ada masalah dengan tata kota. Nah, ini kan sudah terjadi kesalahan tata kota nih. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Langkah konkret seperti yang disampaikan tadi itu aja. Ya, yang pertama saya pikir bila perlu masukkan di dalam peraturan wali kota bahwa setiap bangunan sudah harus dilengkapi dengan biopori dengan ketentuan untuk berapa ratus meter berapa per meter persegi dipasang bahan biopori. Kemudian sumur resapan. Kalau sumur resapan enggak, mungkin bisa diganti dengan tebom modern yang hampir mirip. Sebab tebom modern sampah bisa, air bisa. Itu saya kira salah satu bagian penyumbang mengurangi. Kalau begini kondisinya enggak mungkin dia bisa menjegal atau memunahkan kejadiannya, nggak mungkin. Tetapi kalau ini secara keseluruhan, misalkan sekolah-sekolah, kantor-kantor, rumah sakit, semua membuat, saya kira lumayan bisa membantu.
Yang kedua, saya juga berpikir ini dalam kemajuan teknologi semestinya satu ada CCTV di tempat-tempat yang memang rawan, orang buang sampah, buang ini, buang itu terekam, dan itu kita sosialisasi, sepakati ada dendanya, misalkan ada reward and punishment, terserah apa. Kalau tidak enak kita mendenda nyamuk gitu, ya mungkin apa sanksinya, nyampat di Perajan misalkan, misalnya gitu, Sosial, itu ya ada sanksi sosialnya, silahkan. Tapi perlu nggak pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah Kota Denpasar, Gianyar, Tabanan dan lainnya itu mengambil sebuah kebijakan tegas gitu, Ya, harus. bahwa bangunan-bangunan yang melanggar, Ya, ya. yang tidak memenuhi izin, yang Ya. melanggar zona hijau itu ditertibkan, Tertibkan supaya tidak terjadi lagi banjir. Pemerintah harus hadir dan mengeksekusi. Tertib pembangunan harus berani. Jadi pemimpin itu memang dipilih untuk menjadi orang yang berani dan siap tidak populer. Ya, ya. Jadi memang harus begitu. Jadi kembali lagi kayak tadi, penanggulangannya untuk yang ke depan itu ada teknologi yang bisa kita ketahui jika di titik-titik tertentu airnya naik, itu ada recordingnya, itu bisa mengirim gambar, nanti di titik mana di kantor-kantor PU atau di mana yang pengen terlihat itu, begitu ada tanda bunyi alarm, titit, seluruhnya diberi perintah untuk turun ke lapangan. Kalau ini kan ada keterlambatan, karena dianggap jam tidurnya enak baru banjir kan, Iya, iya, jam tidur lalu ketiduran, lupa. Atau yang ketiga, yang berikutnya ini, kesalahan membuka pintu dam. Jadi ini air yang ada ini kan ada damnya. Kemana harus diatur seperti di Subak itu, apa Subak Kangin, Subak Kauh diatur. Nah ketika ini terjadi, merata nggak bukanya, takut satu titik. Karena dulu pernah kejadian ketika dibuka, konon kabarnya dibuka ke salah satu pintu, mengalirnya ke Tukat Badung. Jadi Tukat Badung kan pernah dulu terendam. Iya. Nah, sekarang ini kejadiannya begitu. Pertanyaannya adakah sama? Tetapi ada yang kita lihat ke timur dia, ke Siulan. Iya, betul. Ya, ke Siulan berarti ada pintu di Siulan, harus dicek. Jangan-jangan pintunya jebol. Atau mungkin sama dengan kejadian di Tukat Mati, yang airnya naik tinggi, atau mungkin di underpass, ada air untuk mesin menyedot, mati mesinnya, tidak bisa hidup. Karena tidak pernah diperhatikan selama tidur enak-enak, selama tidak ada hujan, aman aja. Begitu hujan, naik airnya tidak bisa hidup. Artinya maaf, ini bukan amnesia lagi, Ji, ya. Apa namanya? Teledor kita ini, gitu. Teledor kita ini. Tidak tanggap. Bilang tanggap darurat nggak cocok, cari istilah yang tepat, pokoknya kita kurang sigap lah gitu. Nah, ini terkait kejadian di Tukat Badung nih, yang merobohkan beberapa bangunan toko ini. Ini kan bangunannya di atas sempadan sungai, Prof. Itu gimana Prof melihat ini? Ini sudah bangunan lama. Ini sejarah ya, peninggalan sejarah masa Belanda ketika pasar di sebelah barat daya Jaya Sabo itu dipindahkan ke barat oleh Belanda. Jadi sekarang jadi kantor wali kota kan. Nah kemudian kampung Cina di Jalan Gajah Mada ke Jalan Kartini, lalu kampung India Arab ke selatan di Sulawesi. Lalu sudah diatur jalan-jalan yang ada itu kan jalan-jalan peninggalan sejarah kerajaan. Ini tempo hari mungkin belum ada yang sempadan sungai. Jadi terjadilah sungai itu dimanfaatkan full. Terjadi. Saya duga karena dia diserbu oleh air dari jalan dan diserbu juga air dari sungai. Saya khawatir di bawah sungai di dasar ini ada penggerusan, ada lubang kayak goa gitu, sehingga jatuhnya kan ke sungai dia ini, ya dugaan saya. Sehingga kalau ini perlu ada mitigasi sekarang, pemerintah harus turun mengevaluasi seluruh konstruksi yang ada di pinggir sungai itu. Sebab ini sudah ada peringatan lah kita, jangan sampai ada kejadian kedua kali. Korbannya udah lumayan ini. Ya, ini sudah mengambil nyawa itu. Iya. Untung berangkasnya juga tidak hanyut itu. Nah, kalau Aji, gimana Aji? Ini sebagai penutup mungkin satu pertama hal konkret yang bisa dilakukan untuk mitigasi nih. Ya, pembangunan itu harus memperhitungkan yang namanya risiko. Manajemen risiko itu harus dimasukkan dalam pembangunan. Jangan kita seolah-olah semuanya berjalan normal. Situasi yang kita hadapi tidak selalu normal gitu. Ada situasi-situasi yang terjadi yang harus kita antisipasi. Itu tugas pemerintah untuk menyiapkan manajemen risiko. Risiko utama yang pertama ya pasti bencana ya. Di Bali itu kan ada potensi bencana cukup besar.
Kita harus berbasis pada riset-riset tentang bencana, termasuk bencana geologis, erupsi gunung api, kemudian bencana yang kaitan dengan banjir. Itu harus menjadi sebuah tidak hanya dalam pengertian ada dinas penanggulangan bencana, tetapi dimasukkan dalam unsur perencanaan pembangunan gitu. Supaya ini kita sudah dari awal sudah siapkan gitu. Kalau terjadi seperti ini, climate change itu kan sesuatu yang akan terjadi. Curah hujan akan tinggi, kemudian rob laut terjadi. Itu harus ada satu cara bagi kita untuk menyiapkan antisipasi ke depannya seperti apa. Jangan sampai setelah terjadi baru kita ribut gitu. Harus mulai manajemen risiko bencana itu dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan, dan juga termasuk di dalamnya pengaturan tata kota dan tata ruang daerah yang betul-betul kita siapkan. Jangan sampai ketika kita bicara tata ruang dan tata kota ini defensif gitu, seolah-olah ini tidak menyumbangkan. Bisa jadi ini menyumbangkan. Itu tadi berbasis pada riset data yang kita miliki. Termasuk juga kalau kita bicara soal infrastruktur. Infrastruktur ini harus disiapkan betul-betul punya sensitif terhadap ketika terjadi bencana. Apakah itu gempa? Ini saya nggak tahu auditnya ada nggak. Ketika ada gempa di Bali dulu, kita punya gempa Seririt loh, besar. Gimana kalau antisipasi gempa yang akan mungkin terjadi di Bali? Apa bangunan kita yang sudah dulu kan tradisi menyiapkan model Canggawang yang propia, model-model bangunan Bali yang tahan gempa kan. Tapi sekarang kan sudah beton semua. Siapa yang mengontrol bangunan-bangunan itu supaya betul-betul ketika terjadi gempa dalam skala yang besar itu dia tahan atau tidak? Itu bahaya besar loh, Mbak, kalau kita nggak masukkan dalam risiko mitigasi bencana. Kemudian juga kalau misalnya kita sekarang ini bicara soal banjir, itu ya infrastruktur. Presiden Jokowi kan buat dam ya, besar, satu dititip di Buleleng, satu sekarang ini yang sedang proses, saya nggak tahu progresnya sampai di mana, mencakup Bangli, Gianyar, dan Badung itu di utara. Iya, itu harusnya berfungsi nggak itu dam itu? Itu kan harus kita lakukan gitu, evaluasi. Jangan-jangan kekurangan air, karena banyak setelah bendungan itu kekurangan air, Prof. Karena problem di hulu. Tidak ada. Contohnya ring negara aja. Jadi, dam Palasari itu tidak ada airnya. Dam Palasari setengah seperempatnya airnya. Tidak ada air gitu. Nah itu ada evaluasi. Sedimentasi danau juga. Karena danau itu dam besar ya, bendungan besar. Yang juga bisa menampung air ketika kita menghadapi situasi danau itu masih ada, sehingga sumber-sumber mata air bisa mengalir. Kalau ini tidak kita jaga dan rencanakan sejak awal, itu akan menjadi masalah kemudian hari. Kalau demikian, kita nggak bisa bisnis as usual. Oh, yang ada aja kita atur, enggak. Kita harus membuat sesuatu perencanaan berdasarkan potensi resiko yang kita hadapi di masa yang akan datang. Itu tugas pemerintah daerah itu. Jangan sampai kita menghadapi resiko dan jumlah korbannya besar, jiwa dan ekonomi, dampaknya akhirnya baru kita menyesal kok kita nggak antisipasi itu di masa ini. Itu kira-kira poin pentingnya, manajemen atau antisipasi dengan perhitungan risiko bencana itu harus masuk dalam perencanaan pembangunan, dan juga termasuk di dalamnya integrated dengan tata ruang, infrastruktur, dan juga investasi di sektor-sektor yang saat ini kelihatan nggak penting, tetapi di masa datang akan menyumbangkan sesuatu upaya untuk mencegah jatuhnya korban jiwa maupun korban barang dan benda gitu. Itu kira-kira. Prof, sebagai penutup mungkin sekali lagi ke depan agar Bali tidak lagi dilanda banjir bandang seperti ini, apa poin utama yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya sih agak cerakah. Maaf, Pak Haji. Saya berpikir menyumbang pikiran saya ini untuk mereview lagi tentang pembangunan Bali. Artinya kita hitung kembali kita punya apa, kemudian untuk apa, dan bagaimana caranya melakukan itu, sehingga ke depan ini semua bisa kita kerjakan dengan baik.
Biar ndak seperti yang terjadi sekarang ini, anak milu-milu tuong ji makin. Yang sekolah lais makejangai sekolah. Rumah sakit lais makejangai rumah sakit, seolah-olah mengadaan apa ngeliu sakit katanya. Nah oleh karena itu kita harus berpikir sekarang, harus berani berpikir di luar Kembali berpikir hal-hal yang ke tradisi biasa dulu ya, leluhur dulu ya. dengan pengetahuan leluhur tadi. Jadi dengan demikian saya kira tidak hanya kita aja yang sanggup berbicara seperti itu kan, karena bukti banyak, ada Cina, ada Jepang, ada Korea yang di Asia yang bisa kita contoh apanya yang baik dan apanya yang buruk. Jadi menurut saya inilah kekhususan Bali, keunikan Bali, mampu kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu saya sangat berharap mereview kembali untuk blueprint pembangunan Bali kita, bukan karena alam semesta dan landscape-nya atau budaya, tapi manusia bersamanya agar bisa tune in dia, cocok dia dengan tanah kelahirannya dia. Karena ilmu ekologi memang hubungan timbal balik antara manusia dan alam ini hanya kita yang memiliki kekuasaan, bukan orang lain. Saya kira itu. Dan kalau perlu, mohon maaf, jika sulit melakukan dan menerapkan sekarang, stop sementara ini pembangunan fisik. Dan saya mohon maaf, belakangan ini karena OSS dan yang lain-lain, Pak Abdul Haji bikin dari Jakarta, sering izinnya kita tidak ketahui prosesnya. Dan saya pribadi melihat terjajah sebagai orang yang ada di regional Bali ini oleh pusat. Tidak berdaya kita. Dan itu anehnya lagi, diizinkan membangun tanpa izin, tanpa proses izin dulu. Waduh, saya ini dibangun oleh pusat. Apalagi sekarang di daerah Tuaji, di Ubud, ataupun mungkin di Tabanan, dan lain-lain puluhan hektar dikuasai oleh investor asing yang mendikte kita. Jadi ini memang fakta memang ya. Kita sudah tidak jadi tuan di rumah kita sendiri, Ji. Mohon maaf nih para cerdik-cendekia yang juga di luar, yang ada tokoh-tokoh politik, biar memperhatikanlah ini ke depan untuk anak cucu kita. Saya kira itu. Mungkin, selamatkan Bali. Mungkin bisa ditambahkan sedikit aja, ini menarik tadi terkait OSS ini. Sekarang yang dampaknya luar biasa, pembangunan infrastruktur di Bali luar biasa, sangat masif sekali, dan rata-rata dari pihak asing. Ya, pertama kita harus mulat sarira betul ya. Biasanya bencana, cara kita melihat kan ada dua. Ini bencana suatu yang menderita, tapi satu saat menjadi momen kita untuk menjadikan sesuatu ini sebagai bermakna ke depan. Saya setuju kita harus melakukan review terhadap apa yang sudah ada terjadi saat ini. Banyak hal yang terjadi saat ini menurut saya harus betul-betul kita evaluasi. Nah, jangan dalam kondisi sekarang ini selalu menyalahkan yang lain gitu, menyalahkan alam, menyalahkan hujan, menyalahkan orang Jawa, menyalahkan yang lain. Tapi kita harus mulai dengan diri kita, apa yang kita buat untuk Bali itu seperti apa, desain kita. Ada konsep one island, one management, kita harus mulai. Bali Dwipa itu kan sudah konsep sesudah waktu Kesari Warmadewa, kita harus gunakan itu untuk menata Bali sebagai satu kesatuan ekologis, satu kesatuan budaya tanpa menghindari keragaman yang ada. Jadi perencanaan pembangunannya perlu dievaluasi gitu. Konsepsinya berdasarkan Bali sebagai one island, one management itu. Tapi betul-betul bukan sekedar manajemen itu pengertian kosong melompong hanya politik gitu ya. Tapi ini betul-betul kita rencanakan berbasis pada apa yang kita sudah miliki saat ini. Itu. Undanglah tokoh-tokoh seperti Prof. Rumawan Selain untuk memberikan masukan. Saya kira riset-riset tentang ini suka cukup banyak. Evaluasi terhadap ini, suara-suara netizen juga banyak. Saatnya untuk introspeksi diri. Kalau yang salah harus kita benarkan gitu, yang keliru kita luruskan, kemudian kita harus tata Bali itu lebih baik gitu. Nah itu banyak orang yang memang bisa menyumbangkan pemikiran, tapi yang paling penting itu tadi pesajel gitu loh. Lain belum mau membangun slogan Trita Kerana bagus untuk mendunia gitu, jadi slogan, tapi second saja gitu loh. Dilakukan dan dikerjakan. Oleh karena itu kebijakan yang konkret
memang berpihak pada kepentingan yang kita perjuangkan, nilai yang kita bangun itu harus dituntut. Yang penting pesaja. Kalau nggak ada pesaja ya ini jadi satu langkah yang tadi yang saya sebut ya hangat-hangat aja pada saat banjir, setelah itu ya sama kayak pandemi hangat-hangat kita balik ke pertanian, perkuat pertanian, kita kembali ke sawah kita, setelah pariwisata hidup lagi lupa lagi. Jadi amnesia amnesia itu saya sebut. Ya. Jangan sampai kita semua amnesia gitu. Ya. Itu Haji saya kira sudah sangat clear tadi apa yang dijelaskan oleh Tuh Haji terkait tata kelola, kemudian alih fungsi lahan di Bali dan bagaimana mitigasi ke depan supaya banjir bandang ini sampai tidak terulang lagi di Bali. Pemerintah juga tidak amnesia ya. Pemerintah benar-benar pesaja. Sudah disampaikan juga tadi oleh Prof. Ramawan juga detail sekali bagaimana kita harus bisa mengolah air supaya bisa bermanfaat, tidak justru menjadi banjir bandang yang yang menyebabkan korban jiwa maupun korban harta lainnya. Baik, Tribuners, Semeton Tribun Bali, demikian obrolan kami dalam Tribun Bali Podcast. Suksemo, Tuh Haji, Rahayu, Suksemo, Prof. Sama-sama. Suksemo niki. Salam. Sukses terus. Kena Bali segera bisa bangkit ya. Baik, kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.